pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya, karena Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Ketemu lagi nih dengan Kak Lisa, ditemani dengan Kak Rahel, Kak Ida, Kak Magda, dan Kak Jenny. Yuk adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan sama-sama kita menyembah Tuhan Yesus. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Adik-adik katakan, amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita di sini. Adik-adik katakan, salam juga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap melawan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Ya, pasti adik-adik dan kita semua pernah merasa takut. Ada banyak hal yang membuat kita merasa takut, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas apapun yang kita takuti. Karena itu, datanglah selalu kepada Tuhan, meminta pertolongan melalui doa dan membaca Alkitab, seperti dalam kitab Mazmur 28 ayat 7. Mazmur 28 ayat 7 berbunyi, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya lah hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari adik-adik kita baca bersama-sama ya, dari Mazmur 28 ayat 7. Mazmur 28 ayat 7. 3, 2, 1. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya lah hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Nah, adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan, tutup mata. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami, walaupun kami selalu kadang kami tidak mengikuti kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita-Mu melalui firman-Mu melalui cerita Alkitab. Tuhan Yesus, sertai kami agar kami mendengar dengan baik, agar apa yang kami dengar nanti dan kami lihat, kami bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, minggu lalu ceritanya mengenai orang Israel, bangsa Israel yang suka bersungut-sungut, masih suka marah-marah dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, sehingga Tuhan menghadirkan, mendatangkan ular yang banyak sekali, sehingga mereka pada dipatuk tuh kalau yang tidak dengar-dengaran, sehingga mereka mati. Sekarang kita mau mendengarkan cerita mengenai
bangsa Israel juga, tetapi mengenai Bileam. Nah, ceritanya begini. Waktu itu bangsa Israel berjalan menuju Kanaan, terus dia tiba di suatu daerah bernama Yeriko di pinggir sungai Yordan, dekat dengan daerah Moab. Nah, di Moab itu ada raja yang bernama Balak yang memerintah di situ. Terus ketika dia melihat orang Israel yang begitu banyak, dia melihat, wah gawat nih, waduh gimana nih, orang Israel banyak banget nih, bahaya nih kalau mereka pada berkemah dekat dengan kota kita. Dia orang-orang yang sangat kuat, waduh gawat nih, bahaya, benar-benar bahaya. Lalu si Raja Balak itu dia ingat, wow ada orang yang bernama Bileam yang suka, dia adalah hamba Tuhan yang suka mendengar apa kata Tuhan. Saya akan pergi ke sana untuk minta tolong sama si Bileam supaya dia mengutuk bangsa Israel itu agar kami orang Moab bisa mengalahkan mereka. Lalu si Raja Balak pergi menemui si Bileam dengan beberapa orang. Tapi si Bileam itu minta tolong dulu menemui Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, bagaimana nih Tuhan? Si Raja Balak datang untuk menyuruh saya ke tempatnya. Saya tahu maksudnya dia ingin datang supaya saya mengutuk bangsa Israel. Lalu Tuhan bilang, kamu tidak usah ke sana. Lalu Bileam bilang sama yang penyuruh, yang disuruh kepada Balak, udah saya nggak bisa ke sana. Lalu Raja Balak memerintahkan banyak orang untuk datang lagi membujuk Pak Bileam itu. Lalu Pak Bileam tetap tidak mau. Akhirnya Pak Bileam berdoa, minta tolong, minta petunjuk sama Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang begini, ya udah kamu pergi, tapi kamu tetap harus memberkati orang Israel itu. Lalu datanglah si Bileam ke tempat Balak. Balak menyuruh ke atas gunung, suatu bukit. Dia melihat ke atas, dari atas dia melihat semua bangsa Israel yang lagi berkemah yang begitu banyak. Lalu mereka buat korban kepada Tuhan. Setelah dia korban, si Bileam minta petunjuk lagi sama Tuhan. Tetap Tuhan bilang, kamu jangan sekali-sekali mengutuk orang Israel, bangsa Israel, tetapi kamu harus memberkati bangsa Israel. Lalu Balak tidak mau, tetap kekeh, ngeyel dia. Lalu ayo kita ke gunung yang lain lagi. Sampai 3 kali dia pergi ke gunung untuk melihat korban, meminta supaya Bileam mengutuk bangsa Israel. Tapi 3 kali juga Bileam memberkati bangsa Israel. Lalu si Balak, Raja Moab itu kesel, marah. Gimana sih ini Bileam? Udah, kamu pulang aja. Kamu tidak jadi saya kasih harta yang banyak. Kamu ngeselin. Pulang sana karena kamu tidak mau mengutuk bangsa Israel. Kamu hanya malah memberkati. Kata Bileam, itulah yang Tuhan katakan kepada saya, bahwa kamu harus memberkati orang Israel, bukan mengutuki. Jadi Pak Bileam pulang deh ke rumahnya. Si Balak juga pulang ke istananya dengan hati yang dongkol, kesel. Kesel sama si Bileam, kata Pak Balak. Nah, adik-adik, ceritanya itu ternyata Tuhan senang karena Bileam mampu menyampaikan hal yang baik kepada bangsa Israel. Tuhan membuat Bileam berani menolak keinginan Balak. Tuhan membuat mulut Bileam selalu mampu mengucapkan kata-kata yang baik untuk orang Israel. Tuhan mau memberi kekuatan kepada Bileam untuk
jalan yang benar. Tuhan juga mau memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mengucapkan kata-kata yang benar. Ya, adik-adik selalu berkata yang benar. Kalau di rumah tidak boleh, tidak bagus kalau suka berbohong, ya. Amin. Nah, adik-adik, cerita mengenai Bileam tadi kita bisa lihat dalam Alkitab Bilangan 24 ayat 1 dan 2. Kita baca ya. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah menghinggapi dia. Amin. Sekarang kita mau mendengar, disimak ya ayat hafalannya. Nah, buka Mazmur 141, Mazmur 141 ayat 3 ya, bunyinya. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah. Maaf, kakak ulangin ya. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Adik-adik, sekarang tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahannya boleh dimasukin nanti ke amplop. Nanti titip mama atau papa, titip bawa ke gereja, nanti dimasukin di kolekte ya. Nanti di amplopnya ditulisin sekolah minggu ya. Nah, sekarang nats pengantar persembahannya dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pengantar kita membawa persembahan sambil bernyanyi, aku bawa dan berikan. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Nah, adik-adik semua, kita sudah mendengarkan cerita Tuhan Yesus, kita sudah bernyanyi bersama-sama. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Ya, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Ya, jangan ganggu temennya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan pada hari ini. Kami sudah boleh bernyanyi, kami boleh berdoa dan mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur lewat persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan kiranya memberkati. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus selalu memberkati orang tua kami,
dalam pekerjaan masing-masing. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan Yesus kiranya menolong dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan juga kiranya menolong para dokter dan para perawat yang sedang merawat orang-orang yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan selalu. Sertai kami selalu Tuhan Yesus dalam kegiatan kami masing-masing. Biarlah kami semua selalu sehat dan bersukacita senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa Kami yang di di surga, surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam cobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru buat adik-adik semua dan buat mama dan papa juga dari kitab Yesaya 12 ayat 2. Kitab Yesaya 12 ayat 2 yang berbunyi, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau bernyanyi bersama untuk merespon cerita yang tadi. Yaitu judulnya Hati-hati Gunakan Mulutmu. Oke? Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Wah, tidak terasa ya adik-adik, ibadah kita hari ini sudah mau selesai. Yuk adik-adik, kita semua bangkit berdiri dan menerima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap sehat ya adik-adik. Salam untuk Papa dan Mama. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.